Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Insyaallah pada hari ini saya akan hadir di podcast Mr. Adit. So jangan lupa nonton dan jangan lupa untuk subscribe channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, luar biasa Zaki. Suaranya merdu sekali. Ya, merdu sekali. Ya, sejuk hati ini. Ya, alhamdulillah. Oke, Zaki, kita buka dulu ya. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku semua, Bapak Ibu guru, ayah bunda, serta anak-anakku yang di rumah. Kita kembali lagi ke podcast Mr. Adit ya. Oke, hari ini Mr. Adit sedang bersama seorang anak, salah satu alumni SMP IT Dinamika Umat, angkatan kedua. Wah, senior nih, ya, yang paling senior, angkatan awal, ya. Tak lain tak bukan dan dia seorang kori. Ya, tadi di pembukaan sudah kita dengar suaranya merdu sekali, bacaannya fasih sekali, ya. Muhammad Zaki Al-Farabi, ya. Zaki, ya, atau Kak Zaki, ya, panggil ya, karena senior di sini. Wah, luar biasa. Zaki ini ialah alumni SMP IT dari program beasiswa ya. Ya betul Pak. Zaki ya, 3 tahun di SMP dari program beasiswa, ya, dan melanjutkan ke Pondok pesantren ya? Pondok pesantren Nurul Quran. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Zaki ya terkait pengalaman Zaki tentang ya tentang dunianya lah, tentang dunia Qori, tentang Al-Quran, tentang dunia pesantren, dan juga tak lupa tentang pengalaman selama di SMP IT Dinamika Umat. Oke Zaki, siap ya? Kita berbagi ya Siap, dengan yang di rumah. Oke Zaki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pak Dit sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah setelah berapa? Udah lama banget ya? Udah lama ya?
Terakhir paling kalau ada event-event kayak reuni atau bukber waktu itu. Ya, kita kalau ketemu tuh pas reuni ya. Betul. Reuni atau bukber. Iya. Paling itu ya, setahun sekali ya. Setahun sekali. Setahun Itu pun sekali. kemarin kan karena kita suasananya lagi Pandemi. jadi Iya. kita nggak ada pertemuan Iya. kan. Pandemi ini jadi setahun kita nggak bertemu ya. Nggak ada. Wah, luar biasa. Lama sekali ini ya. Oke Zaki. Zaki, ini ngomong-ngomong dari kapan Zaki belajar kori? Belajar kori kalau fokusnya pas di pesantren sih Pak Dit. Pas di pesantren Fokus ya? pas di pesantren, itu pas lulus SMP. Cuma memang udah mulai belajar teriak-teriakan gitu ya. Itu dari kelas 6 SD. Jadi Oh, sejak usia 6 SD? kelas 6 SD tuh orang tua kayak punya video kori itu dari Timur Tengah, masih anak kecil gitu. Iya. Karena memang ibu kan juga waktu itu pesantren di pesantren kori juga. Oh Ibu. gitu. Ya kebetulan di pondok pesantren Al Furqon di Semplak, di Bogor. Itu beliau juga punya impian pengen katanya anaknya bisa kori juga. Bahkan impiannya pengen punya anak jadi kori internasional. Cuma Subhanallah, Masya Allah, amin ya Allah. lagi baru sampai internasi uduk mungkin ya. Internasi uduk, belum tembus ke sana gitu ya karena interlokal mungkin. Iya, kalau lokal. Masya Allah. Insya Allah Masih lokal gitu. mudah-mudahan internasional ya. Iya. Amin. Jadi waktu itu baru belajar dari video aja sih, dari video lalu latihan sama ibu. Latihan Itu di sama rumah. ibu. Itu dari kelas 6 SD sih. Tuh. Dan itu pun cuma sebatas ya udah yang ada di video itu aja gitu. Karena ibu juga udah lama lulus dari pesantren, otomatis kan kayak ilmu perkorian itu nada-nadanya ada namanya. Nada yang gini nih namanya apa nih gitu. Nada yang ini namanya apa gitu. Karena ibu udah lupa jadi udah pokoknya gini nariknya. Ini namanya nada apa Bu? Ya udah pokoknya gini gitu. Oke. Gitu. Iya. Kalau tadi Zaki pakai lagam apa? Itu namanya lagam ros. Ros. Namanya ros. Oke. Kalau Zaki itu bisa lagamnya bisa 1, 2 atau 3 atau lebih? Insya Allah bisa. Nada itu kan ada 7. 7 ya. Karena memang semua fokus di pesantren mempelajari itu, insya Allah bisa mempraktikkan itu. Oh gitu ya. 7 nada itu. Oh gitu, wah luar biasa. Zaki bisa mempraktekkan 7 nada lagam, ya? Insya Allah. Boleh nggak Zaki coba? Boleh. Oke, coba misalnya apa? 1 ayat deh, 1 ayat. 1 ayat. Dengan berbagai macam lagam. Oke. Iya, misalnya apa? Misalkan Alhamdulillahirabbil di alamin. surah Apa gimana? Al-Mulk deh. Al-Mulk ya. Ya. Pemirsa saksikan ya. Surah Al-Mulk 1 ayat ya dengan berbagai lagam. Apa mau bismillah aja? Oh boleh bismillah ya. Iya boleh. Bismillah aja ya. Boleh bismillah. Jadi pertama ada yang namanya lagu Bayati Pak Adit. Bayati ya. Bayati itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bayati itu ya. Ya Zaki, yang kedua? Yang kedua ada yang namanya lagu Soba. Itu kalau Soba dia lebih ke nadanya lebih sedih gitu, lebih ke sedih gitu. terharu gitu. Lebih Oke, terharu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu, agak mendayu ya. Ya, lebih mendayu. Syahdu ya. Lebih syahdu. Syahdu itu apa namanya? Soba. Soba. Ya, Oke, jangan soba. dibalik. Baso. 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 Ya itu lagu Soba Wah, seperti itu. tadi yang pertama Bayati. yang kedua Soba. Soba, yang kedua Soba. Yang ketiga Yang ketiga ada yang namanya Hijaz. Hijaz kan nama Hijaz. daerah yang ada Iya. di Timur Tengah ya. Betul. Nah, itu ditemukannya mungkin oleh orang sana atau memang ada ditemukannya di daerah sana. Oh iya, mungkin. Lagu Hijaz seperti Hijaz, ini. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Itu Hijaz. Hijaz. Yang keempat apa Yang tadi? keempat ada yang namanya Nihawan. Nihawan, ya. Nihawan. Nihawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu Nihawan. Ya, itu lagu Nihawan. Nihawan. Itu yang keempat Nihawan. Yang keempat Nihawan. Itu. Luar biasa. Bisa semua. Yang kelima, yuk yang kelima biar yang di rumah biar Baik. kepo nih. Yang kelima itu ada lagu yang tadi yang Zaki praktekkan di awal. Yang di awal. Itu lagu Ros. Ros. Itu Rosta. Dan Zaki juga nggak tahu nih, Rosta itu dengan Rasta apakah ada hubungan gitu? Rosta dengan Rasta. Rosta dengan Rasta. Iya, karena memang nama-nama lagu itu diambil dari nama daerah, Nama daerah, gitu, ya. atau nama orang yang menemukan ya gitu. Gitu. Kalau lagu Ros tadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu Ros. Itu Ros. Ya, Kalau lagu Ros Rosta. ini memang sering dipakai di murotal. Terutama yang ciri khas sekali yang menggunakan lagu Ros itu Syekh Sudais. Syekh Sudais. Sudais. Ya. Gitu ya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu udah itu sering udah didengar ya sering nada dengar yang ya. itu. Karena memang paling populer sih untuk dimurotalkan, apalagi digunakan untuk sholat berjamaah biasanya. Itu lagu Itu yang Ros. Rosta itu ya. Iya, Ros. Yang Rosta. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam ya, yang keenam. Yang keenam itu ada namanya Shikah. Shikah. Ya, Shikah Ya, dia Shikah. sedikit syahdu juga Ya. untuk Shikah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Shikah itu ya. Itu Shikah. Wah, luar biasa. Itu Butuh nafas itu benar ya. gimana Pak Dit? Ya. Harus panjang nafasnya. Iya. Ya. Oh. Itu yang paling penting Yang paling adalah penting nafas ya. nafas dulu. Makanya di pesantren dulu gimana caranya? Yuk latihan nafas biar nafas panjang Kuat gitu. ya, biar kuat. Biar nafas kuat. Luar Jadi memang biasa. ada tekniknya juga untuk latihan Tekniknya juga nafas ya, gitu. teknik juga wah. Yang terakhir Zaki. Yang 7. terakhir ini hampir mirip dengan Shikah. Oh, hampir mirip. Cuma bedanya kalau jiharkah namanya. Jiharkah. Jiharkah itu lebih kayak manja. Iya, kalau jiharkah. Iya. Makanya ngebedainnya agak susah nih. Wah, katanya agak sulit jiharkah. Ya. Ngebedain ya gitu, ngebedain antara ngebedain Shikah ya. dan Oh, jiharkah ngebedain. gitu ya. Jiharkah itu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oh, itu jiharkah. Wah, luar biasa. Oke, Zaki, 7 lagam atau 7 nada Ya. sangat sempurna sekali dilafazkannya. Wah, luar biasa. Ini wah ini suatu hal yang sangat spesial nih di podcast Mister ini kehadiran Kori yang bisa semua lagam. Amin. Ya, oke, luar biasa. Zaki, ketika belajar nada atau lagam itu ya ada nggak kendala yang dihadapi? Kendala ketika belajar nada ada Pak Dit pastinya. Terutama gini sih. Kan tadi itu ya, ketika belajar di rumah hanya nadanya itu aja. Itu nadanya hanya sebagian dari yang 7 aja. Ini 7 itu sebetulnya dibagi 3 lagi, dibagi lagi maksudnya. Oh gitu, Jadi ada 7. Satu jenisnya itu ada yang dibagi lagi. punya cabang 7, Oh, yang lagu kedua punya cabang 3, lagu keempat punya cabang 3. Jadi bercabang sebetulnya, enggak cuma 7 aja. Gitu, berdasarkan tingkatannya. Jadi tingkatannya ada yang namanya soal, jawab, dan yang paling tinggi jawabul jawab. Itu sih ada, jadi dibagi lagi. Nah lalu kendalanya karena nggak pernah dengar nada itu. oh, Karena nggak pernah dengar nada itu, ketika ngikutin gimana sih tadi belok-beloknya gitu. Cuma karena terbiasa diulang lagi, akhirnya bisa gitu, akhirnya bisa. Nah
Terus kok bisa gitu mengenal atau menguasai 7 lagu itu bahkan dipecah-pecah lagi. Nah itu sebetulnya di pesantren dipelajari yang namanya tawasyih atau tausyih kalau orang sana bilang tausyih gitu. Tauseh, Ya tausyih. Tausyih itu patokan nada. patokan nada. Iya. Jadi kita udah diajarin nih, ayatnya udah ditentukan. Misalkan tadi nada Nihawan. Bukan, itu Syika. Misalkan lagu Hijaz deh. Misalkan udah ada tuh patokannya. Tinggal kita praktekin ke ayat. Oh gitu ya. Misalkan ada ayat. Oh. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Oh iya iya. Jadi tinggal pindahin aja. Makanya tinggal dipindahin. tekniknya adalah mempelajari yang patokan tadi itu. Gitu. Paling terkendala karena memang belum pernah sih dengar lagu itu gitu. Awal terkendalanya sih. Jadi memang awalnya itu belajar nada, kalau sudah bisa langsung dipakai ayat gitu. Iya, langsung dipraktikkan ke ayat. Kayak gitu. Jadi awalnya memang kita harus tahu dulu nih patokan nadanya ini gitu. Oh gitu. Patokan nada. Nanti udah tinggal pindah-pindahin aja. Oh tinggal pindahin aja gitu Iya. ya ke ayatnya ya. Ke ayatnya. Mau diganti ayat berbeda dengan nada yang tadi bisa. Bisa. Iya. Kalau satu nada sama ayat yang panjang, terus ada ayat yang pendek, itu apakah sama? Nah, kalau itu udah variasi masuknya. Variasi. Oh bisa Ya, kalau variasi. kan ada nada dasar, ada nada yang udah dikombinasikan dengan variasi. Dari mana variasi? Dari ulama-ulama qori terdahulu. Oh gitu. Bahkan sekarang kan banyak qori-qori di zaman sekarang yang tren-tren. Jadi beliau punya variasi-variasi yang modern. Jadi variasi juga begitu Pak. Oh gitu ya. Di dunia perkorian, Oh. variasi juga kadang oh ini dia pakai variasi yang zaman dulu nih, yang tahun segini gitu. Terus ada lagi ngedenger kori, nah ini nih variasi yang terbaru gitu. Jadi kalau misalkan ada ayat, ada yang pendek, ada yang panjang, mainnya di variasi. Variasi aja ya. Iya, ayat yang pendek kita masih bisa usahakan nada dasar. Tapi kalau udah ayatnya panjang, itu udah harus mikir-mikir gimana nih variasinya gitu. Oh gitu. Ya jadi untuk bisa membacakan ayat tersebut dengan nada kori tersebut, jadi dengan variasi. Variasi ya. Kombinasi berarti ya. Mengombinasikan dengan variasi. Mengombinasikan. Oke, Zaki, tentunya tidak hanya belajar tentang nada atau lagam ya, Betul, tapi Adit. juga belajar tentang tajwid Ya. atau makhorijul huruf. Betul sekali. Yaitu bagaimana Zaki pendapatnya ketika harus menyatukan atau menguasai semua hal, nada harus kita kuasai, begitupun dengan makhraj dan tajwidnya. Bagaimana? Baik. Sebelumnya kita sering banget ya Pak Adit menemukan termasuk di lingkungan Zaki juga gitu. Banyak yang justru tajwidnya terkalahkan oleh nada. Terkalahkan oleh lagu. Dia terlalu mengikuti lagu sehingga malah tajwidnya kemana-mana. Oh itu dia. Dari mulai bacaan, terutama di panjang pendek. Terutama di panjang pendek. Ada yang karena terlalu nikmat gitu, ngikutin lagu yang harusnya gunnah 2 harokat. Jadi malah ada yang 5 harokat. Panjang gitu, dia. bahkan kepanjangan. Panjangan. Itu justru ya kesalahan tentunya. Iya. Gitu. Nah memang sebelum belajar lagu itu, nada, itu memang harus dasarnya dulu. Dasarnya dari mulai tajwid, dari Tajwid mulai dulu. A, I, U, A, dari mulai dulu Zaki bilang huruf so sebelum mondok itu gini nih. So ini ngembung nih. Atau do, huruf do, pipinya harus ngembung yo. Do gitu dari situ. Ternyata pas ke pesantren huruf dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran, itu tidak ada yang bersifat bahasanya apa ya? Bahasa kitanya monyong. Monyong. Jadi nggak boleh so, do, ro gitu. Jadi tidak harus monyong ya? Enggak. Tidak harus. Tidak harus dan memang tidak boleh. Tidak Kalau boleh. misalkan kita bacanya salah, ya maka salah karena bukan pada sifat hurufnya gitu. Sifatnya dia gimana? Sifatnya dia nggak boleh monyong. So, ro gitu. Do. Makanya latihannya ketika itu Latihannya. so, ro. Gimana caranya? Oh jari diginiin ya? Dihempitkan ke sini. Eh. Jadi bilang so gitu. Oh gitu ya. Jadi untuk menghindari supaya monyong gitu ya? Iya. Huruf so dan Jadi, do ya. Bahkan Zaki ingat banget ketika SMP di sini waktu itu sudah bantu di
tahsin itu kan setiap pagi, setiap Iya, setelah iya. sholat duha Iya, kita betul, tahsin betul. dulu ya. Iya, Kita tahsin dulu dibagi per kelas, per kelompok, lokasinya di mana dipisah-pisah Iya. gitu ya. Pas ke pesantren itu ngaji balik lagi ke Al-Fatihah, Oh, balik ke awal lagi. balik ke awal lagi. Karena kata guru-guru di sana, kalau kamu Al-Fatihahnya sudah menguasai, insya Allah kamu ke surah-surah lainnya yang ada di Al-Quran itu bisa lebih lancar. Terlebih lagi Al-Fatihah kan kita tahu rukun sholat. Iya. Gitu. Yang mana berarti bacaannya harus benar dong. Ini Betul, rukunnya. Iya. Kalau Al-Fatihahnya rukunnya ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya Tidak sah, gitu ya. iya. Pak Adit. Makanya banyak teman-teman yang ngaji Al-Fatihah itu sampai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai dia 5 bulan. Kalau memang menurut guru di sana, kamu Al-Fatihahnya belum lulus, masih di Al-Fatihah. Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi benar-benar patokannya Al-Fatihah dulu. Fatihah dulu. Iya, begitu sih. Karena Pak itu Adit. rukun yang pertama ya. Iya, jadi tidak hanya semata-mata kita belajar nadanya aja, tapi dari dasar Dari benar-benar. dasar di awal ya. Betul. Dari awal. Dari awal. Wah, luar biasa. Itu sih Pak Adit. Oke, Zaki, lanjut ya. Boleh Pak Adit? Zaki, sebagai anak dari pesantren Zaki ya. Jadi memang banyak stigma-stigma nih ya di masyarakat ya Zaki ya. Iya, betul. Terutama mungkin orang tua gitu ya. Jadi yang namanya pondok pesantren itu seperti sekolah nomor sekian lah ya. Iya. Orang tua banyak yang Sering itu. anaknya itu menginginkan ke sekolah negeri. Betul. Gitu ya. Banyak. Dan kalau memang tidak masuk swasta mahal, akhirnya ke pesantren. Nah. Seolah-olah itu menjadi buangan. Betul. Ya, sekolah Betul, buangan ya. Padahal wah, sangat jauh dari itu ya. Betul. Sangat jauh sekali. Berkebalikan sekali. Ya, kebalikannya sekali ya. Nah, menurut Zaki sebagai anak pesantren, bagaimana sih pendidikan di pondok itu Zaki? Baik. Sebelumnya awalnya ya tadi Pak Adit ya. Iya. Mengenai pandangan beberapa mungkin sebagian orang tua tentang pesantren sih. Iya. Zaki mengalami sering sekali menemui gitu ketika pulang dari pesantren gitu setelah lulus banyak menanyakan pesantren di mana gitu, Iya. terus berapa di sana gitu, biaya terus segala macam programnya gimana gitu. Tiba-tiba yang bikin agak gimana ya, agak bingung gitu kenapa kau punya pandangan begitu, ada omongan, "Oh iya nih," katanya, "anak saya bandel banget, pesantrenin aja deh," gitu. Jadi Oh gitu. bahkan ada yang anak saya nilainya nggak masuk negeri, udah seleksi di sini nggak lolos nilainya, seleksi di sekolah ini nggak lolos, saya mau pesantrenin aja deh. Nah jadi seolah-olah pesantren itu buangan anak-anak yang nilainya di bawah rata-rata pandangan mereka. Pesantren itu tempat penitipan anak-anak yang tidak beradab, yang nakal, susah diatur, meskipun memang di pesantren bukan semuanya orang baik gitu, bukan orang baik semua, maksudnya di pesantren itu campur. Ada yang memang dulunya preman mungkin ketika dia lagi sekolahnya, ada yang dulunya mungkin tukang tawuran, sudah pergaulannya sudah terlalu bebas gitu. Tapi yang Zaki sangat sayangkan adalah pandangan orang tua mengenai pesantren. Kenapa gitu pesantren itu dianggap sebagai anak saya bandel, pesantrenin. Kamu kalau nakal mama pesantrenin. Oh. Jadi seolah-olah malah Seolah-olah jadi pesantren itu hal yang menakutkan bagi iya anak ya. gitu. Padahal mau anaknya baik, bisa diatur, mudah diatur ataupun sulit diatur. Menurut Zaki pribadi gitu, pesantren memang perlu gitu. Untuk apa? Bukan hanya untuk kemandirian sih, bukan hanya itu. Kalau perihal kemandirian Pak Adit, Iya. anak suruh ngekos aja Iya gitu. betul. Ngekos belajar mandiri. Tapi di pesantren bukan hanya perihal kamu nyuci baju sendiri, bukan hanya perihal kamu cuci piring sendiri, makan menyiapkan sendiri segala macamnya. Tapi yang terpenting adalah modal. Modal sebelum kita nanti melebarkan sayap kita nih di masyarakat, kita harus punya modal dulu. Modal akidah, modal yang tadi, ilmu yang Spiritual pelajari. ya, Ya, betul. iman ya. Betul itu sih yang terutama gitu. Jadi ingin sekali Zaki itu dimana menyampaikan nih gitu bahwa jangan lagi gitu Jangan memandang lagi. pesantren sebagai pilihan terakhir atau buangan tadi sih. Iya betul. Ya. Ya, karena memang pesantren itu didirikan bukan untuk sekolah buangan. Betul. Ya, tapi Betul, untuk Badit. mencetak generasi yang imannya kuat, ya, itu yang sih. ilmu Islamnya kuat, Betul. itu ya. Jadi emang ya banyak ya stigma orang tua seperti itu ya. Banyak. Walaupun nggak semuanya ya. Ya Walaupun memang nggak ya semuanya. meskipun kita tidak semuanya ya. Nggak semuanya. Kita akui memang cara mendidik orang tua, mendidik anaknya ya memang berbeda. Berbeda. Gitu cuma agak gatel aja gitu ketika mendengar pandangan atau
bertemu dengan orang yang punya pandangan tentang pesantren seperti ya, itu. seperti itu ya. Luar biasa. Zaki, menurut Zaki bagaimana nih kalau ada orang yang beropini sejelek-jeleknya alumni pesantren pasti jadi ustadz. Nah seperti itu. Sebandel-bandelnya anak pesantren pasti ntar jadi ustadz. Ya gimana Zaki? Apakah itu sebuah fakta atau hanya mitos? Gimana Zak? Ini pandangan pribadi ya, Iya, mungkin ada yang punya pendapat lain. Sebagai seorang dari pesantren nih, Nah. bagaimana? Zaki sampaikan lagi bahwa tujuan dari kita masuk pesantren bukan untuk menjadi ustadz atau menjadi kiai, bukan. Tujuan kita memasukkan anak ke pesantren bukan biar kamu nanti biar jadi kiai, bukan Badit. Karena setiap orang punya skill masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tidak semuanya dia punya kelebihan untuk nantinya dia jadi ustadz atau jadi kiai, begitu. Jadi menurut Zaki kalau ada bahasa tadi sejelek-jeleknya atau senakal-nakalnya anak pesantren jadi ustadz, Zaki sudah menemukan enggak juga. Enggak juga. Karena di pesantren tadi tidak hanya belajar itu saja, spiritual saja, luas gitu. Kita bahasanya luas gitu. Kayak teman-teman Zaki yang sekarang enggak semuanya ada yang lanjut pesantren atau yang mengajar di pesantren, enggak, berbeda-beda gitu. Jadi gimana ya? Tapi kalau Zaki, kalau ada orang tua yang memang memasukkan anaknya ke pesantren nih, ya dengan tujuan agar nanti si anak kelak jadi ustadz lah, jadi seorang pemuka agama yang pinter ilmu agamanya. Apakah itu salah? Tujuan orang tua Orang tuanya memesantrenkan anak dengan biar kamu jadi ulama, ustadz, jadi gitu, ulama gitu kan. Nah anaknya pun mau gitu, bersedia gitu, nggak terpaksa gitu kan. Gimana Zaki? Kalau melihat dari syariatnya gitu, dari keinginan anak kuat gitu, dari keinginan orang tua dorongannya juga kuat, motivasinya tidak menutup kemungkinan Bisa saja gitu. ya. Biasa saja. Bisa Asalkan selagi ada 3 pihak kan. Dalam pesantren ada 3 pihak, guru atau pesantren, anak dan orang tua. Gitu. Nah, ada lagi nih orang tua yang kadang masukin anak ke pesantren itu benar-benar, Ustadz, Kiai, saya titipkan anak saya. Nah itu. Mau anaknya bandel ngerokok, mau anaknya tukang kabur dari pesantren, orang tua nggak mau tahu, saya sudah menyerahkan. Nggak seperti itu. Oh, seperti itu. Justru untuk kalau si orang tua tadi punya tujuan anak biar jadi ulama atau biar jadi kiai, justru harus bersinergi antara orang tua dan pesantren. Gitu. Jangan Nanti dilepas ya. Nah itu justru yang jadi hal utamanya adalah kerjasama antara orang tua dan pihak pesantren. Pihak pesantren. Gitu. Jadi ya boleh aja sebetulnya, selagi memang anak itu kuat keinginannya, lalu dorongan orang tua, motivasi kuat, dan juga ketika diperhatikan anak dia memang punya skill nih di sini, Punya kemampuan ya. punya kemampuan di situ, kayak gitu sih Pak. Itu ya. Jadi antara orang tua, anak harus sinergi nih. Iya. Satu visi ya. Iya betul. Jangan maksa. Anak yang nggak mau, orang tuanya mau nih. Ya itu Nah. nanti anaknya malah tertekan. Betul. Ya nanti malah tidak fokus belajarnya. Ya, Gitu ya. gitu, Oke, Pak. mantap. Zaki. Nah sekarang coba ya sekarang kita flashback ke belakang ya. Zaki ya. Sebagai alumni SMP IT Dinamika Umat nih Zaki. Ya 3 tahun. Ya. Apa Zaki kesan yang Zaki rasakan selama 3 tahun ada di DU menjadi anak beasiswa? Ya, apa kesannya dan apa yang tidak bisa hilang dari ingatan Zaki? Nah, itu. Yuk. Tidak bisa hilang dia Pak. Dia siapa? Dia siapa? Enggak bercanda. Tunjuk orangnya. Ini dikat. Katanya yang tidak bisa hilang itu dia. Ya, dia siapa? Ayo tunjuk orangnya. Bercanda Mister. Ini jangan-jangan dia orang kan nonton nih. Siapa nih? Enggak. Oh, enggak. Baik. Oke, ya kesan sama di DU itu dia katanya. Wah, ini yang nonton nih. Ya. Siapa nih? Ya, coba Zaki siapa namanya? Enggak Pak, itu Nggak apa-apa. Balik ke topik. Oh, back to the topic. Yes. Ya kesan selama di DU ya, terutama sebagai penerima DPDU Ya. yang bahkan dari kelas 6 kita sudah bimbing di sini, gitu sudah dibimbing di sini, bimbing menghafal Al-Quran dan segala macamnya. Yang paling Zaki rasakan dan memang orang tua sering kali bilang, alhamdulillah di DU gini-gini, itu adalah perihal pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Dan itu memang
orang tua Zaki juga sangat mengakui itu gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang di dinamika umat ini pembentukan karakter anak itu luar biasa. Pembentukan karakternya dari mulai adab terhadap guru, sopan santun, ramah tamah, lalu kita dididik juga menghafal Al-Quran, kerja keras gitu kan di Iya, sini. betul. Lalu bahkan waktu itu kan zaman Zaki SMP itu lagi rame-ramenya tawuran. Mm-mm. Itu lagi rame-ramenya tawuran. Orang tua sempet, awas pokoknya ikut tawuran. Gitu. Zaki jawab, Bu, emang di DU ada waktu tawuran? Dibilang gitu. Masuk jam 7, Pulang jam pulang jam 4 bahkan Pulang sampai jam 5. ditambah sampai jam 5 waktu itu kan ada les-les apalagi ketika kelas 9. Oh iya betul, Kayak bimbel gitu. itu ya. Bimbel. Kapan tawurannya Bu? Kayak bilang gitu. Sampai akhirnya ayah, ya iya Bu, si Amang gak bakal gitu kalau ikut-ikut tawuran kayak gitu. Kapan waktunya? Zaki bilang kalaupun ada waktu kosong, untuk istirahat. Kayak gitu. Karena dari paginya kita udah belajar gitu. Tadi belajar banyak hal lah gitu yang kita pelajari. Itu sih. Jadi yang paling berkesan memang dari dinamika umat ini dalam pembentukan karakter. Cinta kebersihan terutama, makanya sampai sekarang dinamika umat tetap menjadi model. Sekarang model sekolah bersih tanpa cleaning service kayak gitu. Ketika dengar dinamika umat di Ilbar, oh itu ya sekolah bersih tanpa cleaning service. Jadi memang sudah gitu ya. Di luar sana orang-orang ya? sudah tahu Udah gitu, tahu ya. dinamika umat ya memang bersih gitu. Iya. Bahkan bahasanya gini Pak Adit, tidur di kamar mandi juga bisa gitu. Masya Maksudnya Allah. karena bersih gitu, karena Bersih, kita memang iya. luar biasa bersih gitu. Itu sih yang paling Berkesan itu ya. berkesan. Lalu ada satu kejadian yang sampai sekarang Zaki masih ingat sekali. Kesalahan sih, kesalahan ketika itu asrama udah jadi. Anak DPDU itu waktu itu seminggu sekali, seingat Zaki setiap malam minggu harus tidur di asrama karena bapak orang tua kita Pak Tanjung hadir juga Oh iya. malamnya Iya. untuk melaksanakan tahajud Iya. gitu. Nah suatu malam itu Zaki tidur bersama Kamaliki, Amar gitu ya, Alvin dan yang lainnya. Yang lain bangun untuk tahajud karena bapak emang udah di masjid. Iya. Zaki nggak bangun Pak Dit, Oh gitu, nggak bangun. nggak bangun. Itu nggak tahu apa emang nggak dibangunin si Amar. Oh si Amar ya. Apa emang nggak dibangunin sengaja gitu ya? Atau memang udah dibangunin tapi kepluk gitu susah bangunnya gitu. Zaki nggak tahu itu kenapa. Sampai akhirnya kaget tiba-tiba bangun itu udah mau ke subuh, udah jam 4 lewat. Perlewat. Iya itu udah mendekati subuh. Bingung juga bapak udah yang lain udah selesai sholat tahajud. Gitu. Zaki mikir minta maaf atau tetap ngumpet. Minta maaf atau ngumpet, minta maaf atau ngumpet. Bisa aja sebenarnya ngumpet Pak Adit. Gitu tinggal nitip, Pin kalau bapak nanyain Zaki nggak nginep bisa aja mungkin sebenarnya gitu kan. Tapi karena emang gimana segan gitu untuk bisa bohong gitu ke bapak apalagi terutama ke bapak gitu. Oke. Samperin aja, minta maaf, tanggung jawab gitu. Jadi apalagi bapak sering banget bilang kita harus bertanggung jawab, bapak bilang gitu ya. Iya. Akhirnya kayak bismillah, samperin bapak. Bapak sambil nunggu subuh sambil wirid waktu itu di masjid, udah jadi masjid. Zaki bilang, Pak, mohon maaf, Zaki nggak ikut tahajud tadi. Zaki ketiduran. Bapak cuma diliatin, udah. Zaki langsung mundur, Bapak nggak jawab apa-apa. Oh gitu. Bapak nggak jawab apa-apa. Hanya diam? Bapak cuma kedip. Kedip. Bahkan kalau Bapak kan memang sering bilang, kamu sudah harus paham. Dengan kedipan mata Bapak tuh kamu udah harus paham. Zaki nggak tahu tuh maksud kedipnya apa. Oh gitu. Yang pasti Bapak pasti marah gitu. Akhirnya setelah sholat subuh berjamaah seperti biasa Bapak. Tausiah. Kalau tidak pengetes hafalan, ya pengetes hafalan, tausiah. Tausiah, iya. Nah di situ Bapak bilang, Jack, kau ini sudah lampu kuning. Gitu. Lampu kuning. Lampu kuning. Beliau. Sekali lagi kau lakukan ini, Bapak tendang kau dari sini. Oh gitu. Jadi ada bahasa, Lampu kuning gitu ya. ya lampu kuning gitu. Itu udah kesalahan yang Kesalahan yang gitu iya, ya. karena itu tidak disiplin gitu, tidak disiplin. Waktunya kita tahajud, ya tahajud meskipun memang tahajud sunnah gitu secara hukumnya, tapi kan kita dalam pembiasaan. Pembiasaan, Dalam pembiasaan gitu. Jadi sehingga diharuskan, bukan diwajibkan, diharuskan. Ketika tidak menjalankan gitu, menyalahi aturan kan, maka hukum. Akhirnya kata Bapak, pagi ini setelah sarapan kau bersihkan
tempat sampah tuh yang di atas tuh Pak Adit. Iya, yang situ. Iya, tabunan bahasa gitu ya, tabunan tuh tempat bakar sampah. Itu suruh dikerok lagi sama bapak, diangkat sampah-sampah yang udah dibakarnya, itu untuk jadikan pupuk gitu, sampai ke tanah awal lagi, ke tanah yang tanah awal. Yang awal. Wow. Tanah awal. Wow. Dan bapak bilang, Zaki aja yang ngerjain, sendirian, jangan dibantu gitu, karena memang baik. Tapi nggak ada penyesalan sih Pak Adit, maksudnya ya udah. Karena tanggung jawab ya. Iya, kita belajar jawab. ini salah saya dan saya harus menerima kesalahan saya gitu. Apalagi sering dengar life is a choice gitu. Yes. Hidup itu ada pilihan dan ketika kita memilih ya maka harus konsekuen gitu dengan pilihan kita sendiri. Harus bertanggung jawab dengan resiko apapun yang akan kita hadapi dari pilihan kita gitu. Dan Zaki di situ nggak apa-apa lah. Mau dihukum apapun yang penting udah ngaku gitu sih. Iya betul. Kadang kalau kita nggak ngaku juga beban juga. Mikirin. Gelisah kita kan? Iya. Gelisah. Malah kayak gitu sih. Kalau kita kabur, ngumpet, Nah, pada itu. akhirnya gelisah. Takut ketahuan. Iya, Ya. nantinya. Gitunya. Justru kalau ketahuan malah Lebih berat lagi. Iya, jadi ketimbang Bapak tahu sebelum tahu dari Zaki, lebih baik Zaki yang bilang gitu. Iya. Lebih baik Zaki yang bilang. Lebih tenang ya. Lebih tenang. Jujur. Meskipun memang lumayan ngeduk Lumayan tempat sampah. juga sampai awal lagi tuh. Iya, itu sih yang Oh, keinget sampai sekarang gitu. Bahkan kalau lagi kumpul-kumpul sama Amar, Kak Yunus, Kak Maliki juga. Hal itu Dia yang suka disinggung, gitu. tempat sampah udah dikeduk katanya. Oh jadi yang Gitu tak sih. terlupakan tuh ya. Itu sih. Sebuah momen, wah luar Iya, biasa. momen sekali. Ya. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang jadi mulai ini terbiasa ya. Dari situ lagi udah jadi lebih hati-hati lah, lebih bisa ngatur waktu. Mungkin juga Zaki pada saat itu entah bergadang gitu kan, ketika malam itu Capek sampai mungkin ya. iya susah bangun gitu. Ya jadi diambil positifnya sih Pak Adit. Iya, Oke betul. mungkin emang saya yang nggak bisa ngatur waktu gitu, karena ayah sering banget bilang, kedewasaan seseorang itu dilihat dari dia bisa memanajemen waktu atau enggak. Bisa memanage waktu dengan baik atau enggak, ayah bilang gitu. Dan Zaki memang pada saat itu masih banyak harus belajar gitu mengenai manajemen waktu gitu. Itu sih, Pak Masih Adit. SMP dulu ya. Iya sih masih SMP Betul-betul kan ini masih. ya. Masih membentuk karakter ya. Iya. Dan sekarang terbentuk, wah alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan. Oke Zaki, ya Zaki. Sekarang Zaki ini katanya sudah mengajar nih, ya di 2 tempat. Yang pertama di SD dan yang kedua di tempat pondok ya, Iya. di pondok pesantrennya. Iya. Ya, 2 tempat ya berarti ya. 2 tempat Pak 2 Adit. tempat. Nah Zaki, bisa diceritakan Zaki sejak kapan awal mengajar dan apa yang ilmu yang diajarkan? Oke, baik. Ya. Ya kebetulan memang sampai saat ini masih mengajar di 2 tempat tersebut. Pertama di SD, itu dekat rumah, masih sekolah baru namanya SDIT El Yakin. SDIT El Yakin. Ya, SDIT. Di kampung Di Kampung Babakan. Babakan. Kampung Babakan. Ya, Babakan. Orang Babakan. Aduh. Lalu di pesantren, memang di pesantren dari awal lulus kelas 12 wisuda memang tidak langsung pamit Pak Adit Zaki. Jadi memutuskan untuk ngabdi dulu. Gitu, untuk ngabdi dulu. Karena setelah dipikir-pikir memang perlu ngabdi itu. Perlu sekali ngabdi. Karena memang target Zaki cita-cita pengen menjadi dosen. Gitu, pengajar lah. Ingin jadi pengajar gitu. Dan bahkan memang orang tua juga sangat ingin gitu anaknya menjadi seorang pengajar gitu. Jadi emang ibu ayah lebih ngedukung jadi pengajar aja. Oh, gitu. Dan memang Zaki juga minat gitu untuk ngajar gitu. Jadi lulus tahun 2017 itu langsung ngabdi di pesantren. Pada awalnya masih guru bantu Pak Adit. Guru bantu atau guru piket. Guru piket? Iya guru piket. Jadi ketika ada guru mata pelajaran yang tidak masuk, maka kita yang masuk. Gitu. Kalau memang kita mampu menggantikan dengan mata pelajaran yang bisa kita ajar, kita ganti. Tapi kalau memang tidak mampu, misalkan pelajaran IPA, Zaki tidak menyanggupi, silahkan diisi yang lain. Yang mendukung program pesantren seperti diisi tahfiz gitu, atau diisi dengan tilawah, atau diisi sharing mengenai kitab yang udah kita aji nih, yuk sharing, kita ulang pelajaran yang ada di kitab ini. Seperti itu Pak Adit. Itu udah mulai bantu ngajar tahun 2017 sampai pertengahan semester Zaki alhamdulillah sudah dipercaya tahun ajaran baru itu di tahun 2018-nya sudah dipercaya untuk ngajar 2 pelajaran waktu itu. Itu matematika sama bahasa Inggris.
Kalau Oh. tahfiznya masih karena memang tahfiz program rutin setiap hari gitu di sana, tahfiz di sekolah itu masih. Jadi 2 pelajaran itu sih. 2 pelajaran Ya, ya? matematika dan bahasa Inggris gitu. Padahal Pak Adit tahu sendiri kemampuan bahasa Inggris Zaki ketika di SMP seperti apa. Iya, wah. Jangan salah, sekarang sudah mengambil kuliah sastra Inggris ya, tentunya Alhamdulillah. jauh lebih expert ya. Wah, luar biasa. Amin mudah-mudahan. Ya. Jadi ngajarnya juga bahasa Inggris ya? Ngajar bahasa Inggris itu di pesantren, ngajar bahasa Inggris gitu. Sama matematika. Kalau sekarang di pesantren fokus di bahasa Inggris aja karena ya kuliahnya juga kan Zaki ngambil sastra Inggris Ya, gitu. linear ya. Iya, jadi lebih ngambil untuk linear gitu. Lalu kalau di SD, kan kalau SD memang sistemnya masih guru kelas, wali kelas. Wali kelas, iya. Ya, Zaki masih memang wali kelas juga. Awalnya Zaki hanya fokus di kegiatan duha sama kegiatan tahfiz dan tilawati anak-anak. Oh. 3 program itu, jadi lebih ke ubudiyah. Lebih ke situ sih. Akhirnya di tahun berikutnya karena nambah siswa maka Zaki waktu itu udah masuk jadi wali kelas sih di SD, termasuk sampai sekarang Zaki juga wali kelas dan masih lebih fokus di majelisnya. Jadi lebih kegiatan duha, kegiatan pengajian anak. Jadi lebih fokus ke situ sih Pak Adit. Iya. Zaki, kira-kira apa nih kendala yang dihadapi ketika harus belajar daring PJJ? Oh itu. Wah ini nih, semua sekolah Zaki nih. Ya semua sekolah, dinamika umat dan lainnya semuanya mengadopsi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya kalau menurut Zaki yang sekarang sudah sebagai guru dan wali kelas, kira-kira apa Zaki tantangan yang dihadapi nih? Baik. Ya. Dalam PJJ ini ya, banyak sekali Pak Adit kendala yang kita hadapi dan banyak sekali kekurangannya sebetulnya. Terutama yang Zaki sangat merasa prihatin adalah anak kelas 1 yang baru mau mengenal seperti apa sekolah lingkungan dasar. Lingkungan sekolah dasar gitu. Seperti apa pertemanan di sekolah dasar dan segala macamnya, tapi mereka harus online. Ya. Tidak mengalami atau tidak belajar dengan secara normal gitu, secara normal. Jadi Zaki lebih prihatin ke mereka sih. Lalu kendalanya banyak sekali, terutama kendala adalah keluhan orang tua. Ya pasti ya. Keluhan orang tua. Ya. Bahkan banyak sekali orang tua yang pasang status sekolah bayar mah bayar gitu ya. Tapi harus ngajarin sendiri gitu. Jadi harus banyak sekali pokoknya keluhan dari orang tua. Gimana caranya biar anak nggak belajar di rumah. Pak ini sampai kapan gitu? Ustaz sampai kapan ini masuk? Harus online seperti ini. Banyak sekali orang tua juga yang udah nggak tahan gitu. Bahkan Pak Adit sampai ada masalah. Akhirnya gara-gara belajar online anak, ayah ibunya yang malah akhirnya malah ada masalah kayak gitu kan. Orang tuanya malah. Iya malah orang tuanya sih malah jadi efeknya banyak banget. Terutama Zaki ngerasain banget di dalam bidang pendidikan ini sih. Gitu. Jadi sangat tidak maksimal, sangat tidak efektif kayak gitu. Sekarang Berarti berdampak meluas ya hal luas ini ya. sekali Luas dampaknya. sekali ya. Sekarang kita mau kasih materi gitu. Mau melalui Zoom. Nah, orang tua tidak semuanya yang mempunyai fasilitas itu, tidak semuanya mempunyai media itu. Sehingga ketika kita mengadakan Zoom tidak merata. Kita mau buatkan video. Video 5 menit aja itu lumayan Pak Adit. Lumayan. Iya lumayan. Itu berapa yang harus dikeluarkan gitu kuotanya. Oke kalau Zaki cuma mengirim sekali gitu kalau untuk materi gitu. Karena memang ada keluhan juga gini Pak Adit orang tua. Udah mah sekolah bayar, kita harus banyak beli kuota. Iya kan? Iya, beli Padahal pulsa, kalau dipikir-pikir orang tua hanya mengirim satu video kepada guru. Itu guru itu mendownload video-video dari siswa. Kalau Banyak, siswanya ada iya. 25, 25, berarti guru dalam satu pelajaran mendownload 25 materi gitu. Sedangkan wali murid masing-masing hanya mendownload satu video. Jadi ketika gimana sih guru? Loh kita juga nggak mau kayak gini gitu. Iya. Kita juga pengennya belajar normal gitu. Betul. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah harus orang tua, guru harus sama-sama saling kreatif. Orang tua dan guru harus sama-sama saling memahami keadaan sekarang Nah, gitu. penting itu ya. Itu penting banget sih.
kayak gitu. Jadi kalau mau ngeluh, ya guru juga keluhannya banyak Iya, gitu. betul. Ya. Guru pun tidak ingin seperti ini ya. Iya, kita juga tidak nggak mau. ingin. Ya. Guru pun juga ingin sekolah normal lagi ya Zaki ya. Betul. Kita Ya. juga pengen banget sekolah Pengen normal sekali. lagi. Iya. Makanya. Ya. Karena itu karena situasinya belum memungkinkan, Ya. maka guru dan orang tua harus saling memahami dan mensupport yang paling penting. Iya, itu sih Ya, mensupport yang paling penting. Ya, ayah bunda mohon mensupport ananda di rumah, mohon bimbingannya supaya tetap semangat buat belajar. Ya, walaupun harus beli kuota ya itu memang orang tua ya, kewajibannya Betul. orang tua yang di rumah ya. Iya. Dan guru insya Allah juga lebih banyak kuota yang dipakai setiap Betul, harinya. kalau mengeluhkan perihal kuota justru kita lebih membutuhkan lebih banyak kuota. Lebih banyak kuota tentunya kita ya. Wah luar biasa. Dan doa kita semuanya mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin ya Allah. Ya, dan semuanya normal kembali. Amin ya. Oke Zaki, ya ini terakhir ya Zaki ya. Luar biasa nih kita mengundang Zaki ini dulu sebagai murid dan sekarang sudah sebagai sesama guru. Amin, Wah amin, luar amin. biasa. Tapi tetap Ya. sebagai muridnya Pak Adit. Wah Masya Allah. Ya Zaki mudah-mudahan jadi orang hebat kelak. Iya. Amin, Oke. amin, amin. Baik yang di rumah anakku semuanya di segmen terakhir ini Kak Zaki akan memberikan sebuah nasihat ya untuk adik kelasnya yang SMP, SMA yang sedang menonton. Ya silakan Kak Zaki. Ya baik. Assalamualaikum adik-adik semua, teman-teman, rekan-rekan. Nah sebetulnya pengennya ngobrol bareng, kita ketemu gitu, kita sharing bersama-sama gitu, apa yang ingin teman-teman ingin tahu gitu dan saling lah apa yang ingin saya tahu dari rekan-rekan atau dari adik-adik gitu. Cuma karena memang keadaannya lagi seperti ini, maka saya sampaikan dari sini aja. Yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik harus menemukan jati diri kamu di mana. Kamu punya skill apa? Kamu punya kemampuan apa? Gitu. Kalau kamu sudah menemukan satu kemampuan kamu yang memang kamu sukai, kamu cintai, atau kamu merasa oke, saya ada di sini, saya punya skill di sini, maka fokus di situ. Jadi kita tidak usah saya harus bisa matematika, saya harus bisa bahasa Inggris, saya harus bisa IPA, saya harus bisa IPS. Enggak begitu. Jadi gini, nilai itu memang penting, tapi bukan segalanya. Hal yang terpenting apa? Skill, kemampuan kita. Maka temui skill kamu di mana, temui kemampuan kamu apa. Kalau kamu sudah temui, maka fokus di situ. Itu aja sih paling terpenting. Karena tidak semua orang harus bisa menguasai segala hal. Nah, banyak sekali contoh-contoh orang-orang sukses di sekarang ini, seperti contohnya Cristiano Ronaldo, dia sukses dalam bidang sepak bola. Gitu kan? Karena memang dia punya kemampuan di situ dalam sepak bola. Lalu ada orang yang sukses di bidang dakwah. Dan Ronaldo nggak sekolah. Ronaldo nggak sekolah, iya Ya, dia SMP ya. SMP anak terakhir. pemain bola pinggir jalan nih kenalnya Iya. kan. Dari keluarga miskin. Betul. Ya. Dan akhirnya sukses kaya raya karena apa? Dia menguasai satu bidang. Nah dia fokus di bidang itu, dia hanya fokus di sepak bola gitu. Orang yang sukses di bidang dakwah banyak sekali, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, beliau sukses dalam bidang itu, gitu. Tapi kita juga tidak tahu apakah beliau juga bisa menguasai pelajaran yang lain atau dalam hal yang lain, wallahu a'lam gitu. Yang pasti beliau sukses dalam bidang itu yang artinya dari dulu itu memang sudah diasah kemampuan beliau memang dalam bidang dakwah, gitu. Artis Dilan, Iqbal, yang sebagai pemeran Dilan ya, Pak Dit. Dilan. Beliau sukses dalam bidang perfilman, menjadi aktor, gitu ya. Coba, jadi memang masing-masing bahasanya apa? Kalau Zaki bilang masing-masing empaknya gitu, masing-masing tempatnya gitu. Iya. Memang sudah diatur Takdirnya. gitu, ya. Memang sudah Takdirnya. diatur sama Allah. Kamu punya kemampuan di sini, kamu punya kemampuan di sini, kamu punya kemampuan dalam bidang apa? Misalkan ada yang punya kemampuan dalam tahfiznya, menghafalnya cepat, hafalannya kuat gitu. Ada yang memang punya kemampuan di tilawahnya, maka asah itu. Gitu. Jadi hanya fokus satu aja. Gitu. Jangan sampai terlalu ingin menguasai semua, sampai-sampai satu pun nggak ada yang dikuasai. Itu sayang sekali. Ya. Setengah-setengah berarti ya. Iya, maksudnya ya. nanggung jadinya. Ya, berambisi untuk menguasai semua pelajaran, Iya. pada akhirnya hanya setengah-setengah yang dikuasainya. Tanggung ya. Iya, betul. Ya, lebih baik fokus satu bidang Ya. yang kamu cintai gitu. Wah, luar biasa Zaki. Ya. Kalau Zaki, bidang yang dicintai apa nih? Zaki lebih ke
tilawah sih. Tilawah pasti. Karena senang tilawah gitu. Iya. Karena senang dengan nada-nada gitu. Karena kadang kalau ngedenger nada-nada kadang pengen aja gitu ngapalin gitu ngedengerin. Pengen bisa gitu ya. Biar pengen bisa ada nada yang enak dengerinnya bisa. Kadang-kadang Pak Adit nih. Kalau lagi galau atau lagi pusing lagi apa. Karena apa ya. Bingung gitu gimana nih cara melampiaskannya. Udah kadang kalau sedih pakai nada aja. Lagi tadi nada yang sedih. Misalkan nada ini. Udah aja tuh. Oh gitu. Kadang suka gitu sih. Gitu. Kadang lagi kesel. Aduh daripada marah-marah ke orang gitu. Akhirnya jadi orang jadi pelampiasan gitu. Oke, udah teriak-teriakan aja. Tapi enggak teriak-teriakan gitu. Teriak-teriakannya kita dengan nada gitu. Sekaligus latihan suara kan jadi manfaat gitu ya. Keselnya jadi Iya. meskipun enggak boleh. Jadi ketika sedih, ketika kesel, ya langsung aja main nada gitu ya. Iya langsung gitu aja sih. Kalau jadi manfaat banget ya. Iya jadi Manfaat ya. Iya jadi malah pertama jadi olah vokal, kita jadi latihan suara lagi kan. Gitu yang keduanya biar mematangkan nada. Siapa tahu ketika lagi galau, lagi baca nada yang tadi, kayaknya enak nih pakai variasi ini. Akhirnya bisa menemukan variasi yang baru. Gara-gara galau tadi gitu kan. Jadi kreatif. Iya, jadi malah lebih ke situ sih. Jadi wah luar biasa ya. Kalau emang sudah bidangnya udah luar biasa ya. Pasti akan ditemukan hal-hal yang baru gitu ya. Wah luar biasa. Ini contoh orang yang sukses di bidang. Ya di bidang yang dia sukai. Wah menemukan hal yang baru tuh sangat mudah ternyata. Ya yang penting kita suka dengan bidang kita. Bakat kita tuh apa? Nah itu dia. Kita kembangkan di situ. Itu sih Pak, ya, lebih ke situ. Allah sukses dunia amin, akhirat. amin. Ya sukses mulia ya. Amin. Istilahnya ya. Sukses mulia. Amin. Oke Zaki. Makasih ya. Sudah sama-sama, hadir di podcast Mr. Adi. Ya luar biasa ini. Ya kebetulan tadi beliau memang pagi ngajar, setelah Jumatan baru bisa ke sini. Ya di tengah-tengah kesibukannya beliau bisa menyempatkan waktu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih untuk berbagi inspirasi dengan yang di rumah, dengan adik-adik kelasnya. Oke Zaki, makasih banyak ya. Sama-sama Pak Di. Mudah-mudahan makin sukses. Amin, ya semua impian terwujud. Amin. Ya dan jangan lupa untuk sering-sering main ke Dinamika Umat. Insya Allah Pak. Ya karena kita butuh seorang seperti Zaki nih. Luar biasa ilmunya. Ya, oke, baik yang di rumah yang sudah menonton hari ini, thank you very much. Ya, kita ketemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang insya Allah yang juga luar biasa lagi. Oke, Zaki kita closing ya. Siap. Oke, see you ya semuanya. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.